Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1742, Celah. Ye Tianxin melihat bagian itu dan merasakan suasana hatinya membaik. Bagian ini mengarah ke puncak kultivasi, dan dia harus mengambil kesempatan. Setelah mengambil napas dalam-dalam lagi, dia mengambil langkah ke lorong. Pada saat yang sama, sebuah suara memanggil dari belakang, "Komandan Ye, mohon tunggu." Ye Tianxin tidak tahu banyak tentang memahami Dao besar. Dia pikir mereka akan menasihatinya jadi dia berbalik untuk bertanya, "Ada apa?" Yuan Zi tersenyum dan berkata, "Komandan Ye, tolong jangan terburu-buru. Bagaimanapun juga, Anda tidak tahu banyak tentang inti atas. Biarkan saya memberitahu Anda cara untuk memahami Dao besar." Petik 2. Ye Tianxin mengangguk, dia mengharapkan ini. "Terima kasih. Tolong bicara." Yuan Zi berkata dengan canggung, "Kamu harus keluar dari lorong. Mungkin ada sisa energi dari sebelumnya jadi kami tidak berani mendekat." Ye Tianxin tidak terlalu memikirkannya dan berjalan keluar. Namun, tidak lama setelah dia keluar, dia melihat pembudidaya bergerak untuk memblokir pintu masuk inti atas. Meskipun aneh, Ye Tianxin tidak terlalu memikirkannya. Dia memandang Yuan Zi dan berkata, "Tolong bicara." Yuan Zi tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan angkuh, "Terima kasih banyak, Komandan Ye, karena telah membuka lorong ke inti atas." Ye Tianxin mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Yuan Zi melambaikan tangannya dan berkata, "Komandan Ye, silakan beristirahat di kereta terbang." Ye Tianxin mengerutkan kening. Apakah Anda mencoba menghentikan saya?" Petik 2. "Aku tidak mencoba untuk menghentikanmu," kata Yuan Zi, "Aula Rouzhao telah ditekan selama bertahun-tahun, dan kita harus melakukan perintah kuil suci. Namun, kami tidak bodoh. Kami tidak akan melakukan sesuatu seperti membantu musuh. Jadi, Komandan Ye, mohon maafkan kami." Ye Tianxin bingung. "Membantu musuh? Saya memenangkan posisi Komandan Aula Rouzhao, dan tidak ada dari Anda yang keberatan. Apa yang Anda maksud dengan ini?" "Itu sebelumnya," Yuan Zi berkata, "Komandan, Anda harus tahu ini dengan baik. Mengapa Anda memperlakukan kami seperti orang bodoh?" Ye Tianxin berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Aku selalu jujur pada kalian semua." Ye Tianxin benar-benar bingung. Dia tidak mengerti apa yang Yuan Zi coba katakan. Akhirnya, dia berkata, "Bagaimanapun, saya sudah membuka lorong itu. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa menghentikan saya memasuki dan memahami Dao besar." Petik 2. "Karena kamu sangat ngotot, jangan salahkan kami karena tidak sopan," kata Yuan Zi sebelum dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Turunkan dia." Para pembudidaya dari Rouzhao Hall bergerak serempak, mengelilingi Ye Tianxin. Avatar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar inti atas sekaligus. Suasana berubah tegang hanya dalam sekejap mata. Gerakan para kultivator sangat tegas dan konsisten. Jelas bagi Ye Tianxin sekarang bahwa ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Itu jelas direncanakan. Dia bertanya tanpa ekspresi, "Kamu berani bergerak?" Yuan Zi berkata dengan acuh, "Mengapa tidak? Jika Anda ingin mati, kami akan mengabulkan keinginan Anda. Ketika saatnya tiba, kami akan mengatakan Anda menderita serangan balasan saat memahami Dao besar dan mati sebagai hasilnya." Kemudian, dia berkata kepada yang lain, "Sekarang." Astaga! Teratai emas mekar di bawah kaki Ye Tianxin sebelum api karma mulai menyala. Pada saat yang sama, teratai emas yang menyala melesat ke segala arah seperti kupu-kupu emas. Ini adalah teknik penyelamatan hidupnya. Bang, 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 bang. Para pembudidaya ditolak oleh teratai emas Ye Tianxin. Yuan Zi terbang keluar dan melepaskan segel energi yang tak terhitung jumlahnya. "Kamu tidak bisa berurusan dengan kita semua sendirian." Ye Tianxin melambaikan tangannya, dan senjatanya, Amorous Hoop, terbang keluar. Itu diselimuti cahaya dan kekuatan Dao saat berputar. Persis seperti ini, pertempuran sengit pecah di inti atas pilar kehancuran di Rouzhao Hall. Teknik gelombang biru. Energi seperti gelombang kuat menghantam avatar di udara saat Amorous Hoop menyerang avatar satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran terus meningkat. Berdengung. Yuan Zi mengangguk sebelum dia memanifestasikan avatarnya. "Aku tidak menyangka kamu begitu ulet."
Avatar hijau melonjak ke langit dan maju ke arah Ye Tianxin seperti gunung besar. Duo ini bersaing dengan kekuatan murni Dao. Ye Tianxin menggunakan kekuatan Dao dan melintas ke langit di atas inti atas. Yuan Zi berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak bisa lari. Astaga, 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 pakar tersembunyi terbang satu demi satu dari kereta terbang. Dengan ini, hanya dua orang suci Dao di Aula Rou Zhao yang muncul. Satu berdiri di depan, dan satu berdiri di belakang. Yang di depan adalah Yuan Zi. Yuan Zi berkata, hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Kami sudah merencanakan ini sebelumnya. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda bisa menyalahkan Tuan Anda. Petik 2. Awalnya, Ye Tianxin tidak marah. Bagaimanapun, itu hanya konflik kepentingan. Namun, dia menjadi marah ketika Yuan Zi menyeret tuannya ke dalam masalah ini. Dia berkata dengan marah, apa hubungannya ini dengan tuanku? Tidak peduli alasannya, kamu harus dihukum karena menyeret tuanku ke dalam masalah ini. Ledakan. Teratai emas tumbuh lebih besar saat Amorous Hub terbang kembali ke Avatar, melepaskan energi seperti gelombang. Binatang buas dalam jarak 100 mil dari inti atas merasakan getaran yang kuat dan melarikan diri ke segala arah. Turunkan dia. Dia sendirian. Apa yang bisa dia lakukan? Begitu kata-kata Yuan Zi jatuh, para pembudidaya dari Rou Zhao Hall terbang satu demi satu dan mengepung Ye Tianxin lagi. Amorous Hub berputar dan mulai terbakar dengan api juga. Kemudian, ia terbang keluar, merobek ruang angkasa, menyerang para pembudidaya di sekitarnya. Bang, 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 bang. Seorang kultivator, yang terkena Amorous Hub, jatuh dari langit saat dia terus kehilangan bagan kelahirannya. Avatar lain yang bersentuhan dengan Amorous Hub langsung terbakar. Yuan Zi mengerutkan kening. Senjata yang sangat kuat. Astaga, Yuan Zi tidak lagi menahan diri. Bersama dengan Dao Sein lainnya, dia memanifestasikan avatarnya lagi. Dia mengangkat tangannya dan mengirim segel telapak tangan yang mempesona ke arah Ye Tianxin. Ledakan, 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 ledakan. Ye Tianxin merasakan kekuatan pihak lain telah meningkat pesat sehingga dia dengan cepat menurunkan ketinggiannya. Dia tidak peduli dengan yang lain dari Aula Rou Zhao, tetapi dia tahu dia harus waspada terhadap dua orang suci Dao. Yuan Zi berkata, Komandan Ye, lebih baik menyerah. Perjuangan yang tidak berarti hanya membuang waktu kita berdua. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Ye Tianxin sebelum dia naik ke langit lagi. Pada saat yang sama, para pembudidaya di sekitarnya menerkamnya lagi. Yuan Zi berkata dengan suara yang dalam, kaulah yang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sudah berapa tahun sejak Anda menjadi orang suci Dao? Kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan kami. Petik 2. Berdengung, berdengung. Kedua orang suci Dao membawa astrolab mereka secara bersamaan. Satu memiliki 33 bagan kelahiran, dan yang lainnya memiliki 34 bagan kelahiran. Yuan Zi adalah orang suci Dao yang hebat. Ledakan. Sinar cahaya dari astrolabe Yuan Zi jelas berbeda dari Sein Dao lainnya. Itu mengenai lingkaran Amorous Ye Tianxin dan membuatnya menabrak gunung di dekatnya. Ketika gelombang kejut diluncurkan, Ye Tianxin buru-buru melepaskan segel telapak tangan untuk memblokir gelombang kejut. Dia didorong cukup jauh ke belakang. Gelombang kejut menyebabkan darah dan qi-nya bergejolak, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Setelah melihat ini, para pembudidaya dari Rou Zhao Hall bersorak, dan semangat juang mereka meningkat pesat. Mereka melihat astrolabe Yuan Zi dengan mata yang bersinar dengan kegembiraan dan kebanggaan. Yuan Zi tersenyum. Bagaimana menurutmu? Orang suci Dao hebat. Ye Tianxin mengangkat alis. Yuan Zi mengangguk dan berkata, iya. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Ye Tianxin menatap Yuan Zi sambil melambaikan tangannya. Amorous Hub berdengung dan terbang kembali. Kenapa mengganggu? Tanya Yuan Zi. Jadi bagaimana jika kamu adalah orang suci Dao yang hebat? Ye Tianxin berkata saat matanya bersinar dengan tekad. Pada saat ini, Dao Sein dan kultivator dari Rou Zhao Hall terbang ke langit dan mulai melantunkan mantra. Hanya dalam sekejap, energi mulai melonjak di dekat inti atas. Ye Tianxin merasakan tekanan berlipat ganda. Pada saat yang sama, dia merasa seolah-olah primal qi-nya terkuras oleh lingkungannya. Seiring berjalannya waktu, perasaan itu menjadi semakin tidak nyaman. Yuan Zi tertawa kecil. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu terkejut? Ledakan. Tiba-tiba,
Sebuah pedang energi terbang dan secara akurat menembus punggung dan jantung seorang kultivator dari Rou Zhao Hall sebelum keluar melalui dadanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum avatarnya menghilang dan dia jatuh ke tanah. Kemudian, sebuah suara terdengar dari kejauhan, menggemakan kata-kata Yuan Zi sebelumnya, bagaimana menurutmu? Apakah kamu terkejut? Yuan Zi terkejut. Semua orang menoleh serempak untuk melihat ke arah suara itu. Mereka melihat dua orang terbang dari jauh dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Orang di sebelah kiri memegang pedang di tangannya sementara orang di sebelah kanan membawa pedang di punggungnya. Duo itu terbang dengan kecepatan yang sama, terlihat anggun dan anggun. Ekspresi Yuan Zi berubah drastis. Kedua orang ini adalah... Kata-kata Ye Tianxin berikutnya sepertinya mengirim semua orang dari Rou Zhao Hall ke neraka. Dia berkata dengan gembira, salam, kakak senior pertama, kakak senior kedua. Petik 2, petik 2. Para pembudidaya dari Rou Zhao Hall gemetar. Yuan Zi ingat bagaimana duo itu mengalahkan lawan mereka selama kompetisi komandan dan merebut posisi komandan. Mereka, apa yang mereka lakukan di sini? Bukankah mereka seharusnya berada di aula masing-masing? Ketika Yuan Zi bereaksi, dia dengan cepat berkata, salah paham. Ini adalah kesalahpahaman. Itu semua salah paham. Kultivasi Komandan Ye memang mendalam. Kami baru saja menguji kemampuannya sebelum dia memasuki inti atas untuk memastikan. Semakin banyak Yuan Zi berbicara, semakin tidak percaya diri dia. Kepercayaan dirinya semakin goyah ketika dia melihat senyum tipis di wajah pendekar pedang itu. Pendekar pedang itu tiba-tiba menghunus pedang di punggungnya dengan tangan kanannya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum tipis, saya sangat menyesal, tetapi cara Anda berbicara sangat menjengkelkan. Yu Sangrong melintas dan tiba di depan Yuan Zi. Hanya dalam sekejap, pedang di tangannya melepaskan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya. Dia melintas, meninggalkan bayangan di belakangnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir semua orang dari Rou Zhao Hall tidak bisa melihatnya sama sekali. Astaga, Yuan Zi kaget, tapi dia masih mencoba melawan. Namun, sebelum dia bahkan bisa bergerak, Yu Sangrong telah kembali ke posisi semula dan menyarungkan pedangnya. Semua orang, termasuk Yuan Zi, tercengang. Tangan kanan Yuan Zi gemetar tak terkendali. Dia menunduk ketakutan dan gentar dan melihat banyak luka di tubuhnya. Luka yang paling menakutkan adalah luka yang begitu dalam hingga sepertinya telah mencapai tulangnya, tidak seperti luka berdarah lainnya. Yang paling menakutkan adalah dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak mengerti mengapa kesenjangan di antara mereka begitu besar ketika mereka berdua adalah orang suci Dao besar. Setelah Yu Sangrong menyarungkan pedangnya, dia berkata dengan santai, aku sedang dalam suasana hati yang baik jadi aku akan memberimu pilihan. Anda dapat mengakhirinya sendiri, atau saya dapat mengakhirinya untuk Anda. Petik 2, petik 2. Bab 1743, Pilar Kehancuran dan Masa Sulit. Yuan Zi menelan ludah. Dia tidak lagi memiliki sikap dan aura Sein Dao besar, dan kesombongannya telah benar-benar menghilang. Dia tahu tanpa ragu dia bukan tandingan duo di depannya. Penampilan duo selama kompetisi komandan terlalu menakutkan, dan kekuatan mereka mendekati makhluk tertinggi yang lebih rendah. Udara di inti atas Pillar of Destruction begitu berat sehingga sulit untuk bernafas saat ini. Yuan Zi menguatkan dirinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kultivasimu sangat dalam, dan aku mengagumimu. Namun, ini adalah masalah Rou Zhao Hall dan tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda tidak ingin menyebabkan perselisihan antara 10 aula, yang terbaik adalah jika Anda tidak ikut campur dalam masalah ini. Petik 2. Begitu suara Yuan Zi jatuh, pedang panjang umur Yu Sangrong, yang baru saja disarungkan, terbang keluar dengan swoosh. Pedang energi yang panjangnya puluhan kaki segera muncul. Begitu Yuan Zi mendengar suara swoosh, dia merasakan bahaya yang fatal mendekat. Pengalaman tempurnya selama bertahun-tahun mendorongnya untuk mundur secara naluriah. Kemudian, dia dengan cepat mendorong tangannya dan memegang astrolabe di depannya. Ledakan, 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 ledakan. Seperti yang diharapkan Yuan Zi, pedang energi itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap. Pedang energi menghantam astrolabenya berulang kali, memaksanya mundur 300 kaki, 3000 kaki, dan dia masih mundur. Komandan, para pembudidaya dari Rou Zhao Hall berteriak, khawatir. Saat Dao Sein lainnya hendak bergerak,
Yu Zhenghai berkata, siapapun yang berani bergerak akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang berhenti berbicara dan bergerak karena ketakutan. Siapa yang berani melangkah maju dan membantu Yuan Xi saat ini? Ledakan, ledakan, ledakan. Suara pedang energi yang mengenai astrolabe Yuan Xi terus bergema di inti atas pilar kehancuran di Rou Zhao Hall. Yang lain hanya bisa diam-diam menonton pertempuran sepihak. Astrolabe Yuan Xi tidak bisa lagi menahan kekuatan tirani serangan pedang Yu Sangrong. Matanya melebar, dan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Saat dia berdebat apakah dia harus meletakkan astrolabenya untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Yu Sangrong berkata, bukankah sudah terlambat bagimu untuk berpikir untuk membuang astrolabemu sekarang? Hah! Yuan Xi melihat pedang panjang umur Yu Sangrong, dan butuh beberapa saat sebelum dia melihat lingkaran daun emas di ujung pedang. Kemudian, dia berseru kaget, 17 daun. Astaga! Dengan bantuan daun teratai, pedang panjang umur melesat dan menembus astrolab Yuan Xi dengan kekuatan yang bisa menghancurkan ruang. Dihadapkan dengan 17 daun, hukum tidak berguna. Kemudian, cahaya meledak di langit saat badai primal Qi muncul. Yuan Xi berteriak, dia telah kehilangan bagan kelahiran. Keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup membuatnya kehilangan akal, dan dia meraung, aku akan membunuhmu. Sementara badai primal Qi mengamuk, Yuan Xi menahan rasa sakit yang hebat dan primal Qi kacau yang mengalir terbalik di meridiannya saat dia menyerang dalam hiruk-pikuk, melepaskan segel energi yang tak terhitung jumlahnya. Gunung bersalju, pedang tanpa jejak, Yu Sangrong mengacungkan pedangnya lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak mungkin bagi semua orang untuk mengukur kecepatannya dengan tepat. Semua orang menyaksikan saat pedang energi membentuk bola emas di sekitar Yu Sangrong. Restorasi prima. Yu Sangrong menyatukan kedua telapak tangannya. Suara gemuruh terdengar di udara saat pedang energi menutup di sekitar Yu Sangrong dan pedang panjang umur menembak dan menembus energi pelindung Yuan Xi. Yuan Xi memuntahkan darah dengan hebat sebelum lubang berdarah muncul di dadanya. Darah menyembur keluar dari lukanya, dan matanya melebar, dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Punggung Yu Sangrong menghadap Yuan Xi, dan tangan kanannya terangkat, memegang pedang panjang umur. Pedang energi sudah menghilang, dan matahari bersinar dari pedang panjang umur. Badai primal Qi terus mendatangkan malapetaka sebentar sebelum akhirnya menghilang. Tidak perlu melanjutkan pertempuran. Yuan Xi sudah menderita luka berat. Luka-luka ini akan terus memakan energi vitalitas dan grafik kelahirannya sampai dia meninggal. Pertempuran darah satu sisi membuat para pembudidaya di Aula Rou Zhao ketakutan, dan mereka mundur satu demi satu. Bahkan Yuan Xi bukan tandingan pihak lain, apalagi mereka. Pada saat ini, Yu Sangrong membuka tangan kanannya dan berkata, kembali ke sarungnya. Astaga, pedang panjang umur terbang kembali ke sarungnya. Pada saat yang sama, 17 daun samar terlihat menebas Yuan Xi, memotong titik vitalnya, terbang kembali ke arah Yu Sangrong dan menghilang dari pandangan. Semua orang menyaksikan Yuan Xi jatuh ke tanah, tercengang. Petik 2, Namun, tidak ada yang berani bergerak. Mereka takut Yu Zhenghai akan membunuh mereka. Tiba-tiba, Dao Sein dari Rou Zhao Hall berlutut dan mulai memohon belas kasihan tanpa ragu-ragu. Belas kasihan. Yu Zhenghai hanya melirik yang lain sebentar sebelum dia mengabaikan mereka. Yu Sangrong melintas dan kembali ke posisi semula. Ye Tianxin membungkuk kepada kakak laki-laki seniornya dan berkata, Tianxin berterima kasih kepada kakak senior. Jika bukan karena bantuan kakak laki-lakimu hari ini, aku akan berada dalam masalah. Yu Sangrong tersenyum tipis dan berkata, adik perempuan, tidak perlu terlalu sopan. Saudara junior ketujuh yang menyuruh kami membantumu. Petik 2. Saudara muda ketujuh. Ye Tianxin bingung. Kemudian, dia menambahkan, Qi Sheng. Betul sekali. Apa kamu yakin? Ya, Ye Tianxin sangat gembira. Aku selalu curiga itu dia, tapi aku tidak menyangka itu benar. Di mana dia sekarang? Dia berkultivasi dan beristirahat di Evil Sky Pavilion. Dia akan segera kembali, jawab Yu Sangrong. Ye Tianxin mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Yuan Xi dan berkata, apakah menurutmu kami terlalu berat? Yu Zhenghai berkata, kami tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada orang seperti ini. Saudara muda ketujuh telah mengatakan bahwa dia harus mati. Petik 2. Apa alasannya? Kata-kata kakak muda ketujuh adalah alasan yang cukup, kata Yu Zhenghai. Petik 2,
Ye Tianxin berpikir bahwa kakak senior sulungnya cukup aneh hari ini. Bagaimanapun, karena dia sudah mati, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Yu Zhenghai berkata, masuk ke inti atas. Baik, Ye Tianxin mengangguk. Dia membungkuk pada duo sebelum dia terbang ke pintu masuk inti atas. Yu Zhenghai memandang para pembudidaya dari Aula Rou Zhao dan berkata, jika ada yang berani bergerak, saya akan membunuh mereka. Semua orang gemetar, tidak berani bergerak. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong berdiri berdampingan saat mereka menyaksikan Ye Tianxin menghilang ke inti atas. Begitu Ye Tianxin memasuki inti atas pilar kehancuran, seluruh tempat menjadi gelap gulita, dan pintu masuk tampaknya telah ditutup di belakangnya. Ye Tianxin melihat sekeliling dan merasakan energi Great Void yang sangat kaya di udara. Ada juga aroma samar yang meresap ke udara di inti atas. Tempat itu tampaknya penuh dengan vitalitas, hanya saja tidak ada sinar matahari. Ye Tianxin masih bingung apa yang harus dilakukan ketika seberkas cahaya muncul di kegelapan. Matahari, bulan, dan bintang-bintang yang seperti sungai dan gunung muncul. Itu seperti galaksi yang luas tanpa akhir yang terlihat. Di tanah tak dikenal, Pillar of Destruction Sikia terus menunjukkan tanda-tanda runtuh tanpa kekuatan bumi untuk memperbaikinya. Ledakan. Semua orang merasakan getaran dari Pillar of Destruction yang keluar dari radius 100 mil hingga 1000 mil hingga 10.000 mil. Energi yang tak terlukiskan menyapu dan menelan binatang buas dan tanaman ganas di dalam dan dekat Sikia. Bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang bersamanya, menyebabkan batu-batu berjatuhan. Ada juga banyak gunung yang runtuh. Sungai-sungai meluap dan meluap. Gemuruh. Keributan itu menyebabkan Great Void panik. Selama 100.000 tahun terakhir, semua pembudidaya, tua dan muda, belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika Great Void benar-benar jatuh. Akankah manusia tidak ada lagi? Akankah langit dan bumi tidak ada lagi? Di kuil suci, Mingxin melayang di langit dengan tangan di punggungnya. Ekspresinya tenang, dan tidak ada tanda-tanda kekhawatiran yang terlihat di wajahnya sama sekali. Dia melihat timbangan keadilan di depannya saat bumi bergetar. Kemudian, dia menghela nafas pelan dan berkata pada dirinya sendiri, sudah 100.000 tahun. Saya sudah mencoba yang terbaik. Saya berharap era berikutnya akan memberikan kehidupan baru bagi umat manusia. 10 Aula Great Void mengirim banyak pembudidaya ke tanah tidak dikenal. Binatang buas di tanah tidak dikenal dan kekosongan besar mulai bergerak pada saat ini. Bahkan binatang buas di Gunung Sembilan Puncak telah pergi. Mereka tidak lagi mengikuti hukum keseimbangan dan mulai menyerang manusia. Tidak butuh waktu lama bagi darah untuk menghujani tanah tidak dikenal. Karena lorong sempit dan jauh yang menghubungkan 9 domain ke tanah tidak dikenal, 9 domain relatif aman. Inti atas Pillar of Destruction milik Rou Zhao Hall. Seberkas cahaya melesat ke langit. Pada saat ini, bumi yang bergetar akhirnya menyebabkan inti atas retak. Retakan seperti web mengejutkan semua orang. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong melirik inti atas sebelum Yu Zhenghai berkata, inti atas Rou Zhao akan runtuh. Pilar kehancuran Sikia seharusnya sudah runtuh. Adik perempuan seharusnya berhasil, kata Yu Zhenghai. Duo itu mengangguk. Pada saat ini, seorang templar dari kuil suci tiba-tiba muncul dan berkata dengan keras, Yang Mulia telah memerintahkan bahwa siapapun yang menghentikan Ye Tianxin dari memahami Dao besar akan dihukum berat. Yu Sangrong melirik templar dan berkata, terima kasih atas niat baik Anda, tetapi semuanya berjalan lancar. Sang templar melirik inti bagian atas yang retak dan sinar cahaya yang melesat ke langit sebelum dia mengepalkan tinjunya dan berkata, bagus. Saya akan segera kembali untuk melapor kepada Yang Mulia. Lanjutkan. Templar melintas dan pergi dengan sangat cepat. Pada saat seberkas cahaya menghilang. Ledakan. Inti atas hancur berkeping-keping. Itu berkurang menjadi tumpukan batu hanya dalam beberapa saat. Reruntuhan dan puing-puing terbang di udara dari kekuatan besar. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong dengan cepat menggunakan pedang energi dan pedang energi mereka masing-masing untuk mengusir puing-puing dan puing-puing yang beterbangan. Sementara itu, para pembudidaya dari Rou Zhao Hall dikirim terbang. Beberapa dari mereka meninggal, dan beberapa dari mereka terluka. Hanya beberapa dari mereka yang berhasil memblokir puing-puing, dan batu yang beterbangan. Bahkan kereta terbang Rou Zhao Hall dengan cepat hancur. Ketika semuanya akhirnya tenang,
semua orang melihat Ye Tianxin yang berpakaian putih melayang di udara dengan tangan terentang. Bintik-bintik cahaya bintang bersinar di sekelilingnya, dan dia tampak seperti dunia lain, tidak ternoda oleh dunia fana. Pada saat yang sama, energi aneh melonjak samar di sekelilingnya. Jelas, aura dan kultivasinya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Di lautan kidantiannya, benih kekosongan besar memancarkan cahaya hijau yang kaya. Selesai. Bab 1744, Pertempuran Hebat. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong memandang Ye Tianxin, yang sepertinya terlahir kembali, dengan ekspresi antisipasi di wajah mereka. Mereka sudah bisa membayangkan pemandangan ketika mereka memahami Dao besar. Mereka sama sekali tidak peduli dengan bumi yang bergetar atau hilangnya inti atas. Sebaliknya, ketika para pembudidaya dari Rou Zhao Hall melihat hilangnya inti atas, mereka dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Bagaimanapun, ini menandakan penurunan Aula Rou Zhao. Hilangnya inti atas di Aula Rou Zhao berarti bahwa mereka tidak lagi dapat mengandalkan inti atas untuk menyediakan energi bagi Aula Rou Zhao. Sementara para pembudidaya bergerak menuju tempat di mana inti atas dulu, Ye Tianxin melayang di udara. Energi vitalitas yang mengamuk secara bertahap menjadi tenang. Meskipun Ye Tianxin sudah memahami Dao besar, butuh 1,5 jam lagi sebelum dia menstabilkan kultivasinya. Selama waktu ini, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong berdiri tak bergerak, melindungi Ye Tianxin. The Great Void sangat luas. Hanya Rou Zhao Hall saja yang menempati puluhan ribu mil tanah, 9 domain hampir tidak bisa dibandingkan dengan kuil suci dan 10 aula, apalagi seluruh Great Void. Semua orang dari wilayah Rou Zhao Hall akan segera tiba, kata Yu Zhenghai. Yu Sangrong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah karena saudari junior telah memahami Dao besar. Yu Zhenghai berkata, maksudku, haruskah kita melawan mereka atau menghindari konfrontasi? Kakak senior sulung, kamu bisa memutuskan. Saya akan mengikuti keputusan Anda, kata Yu Sangrong. Aku tidak secerdas kamu jadi kamu yang memutuskan. Bahkan ketika saya berada di Sekte Nether, saya kebanyakan mendengarkan saudara junior ketujuh. Seperti yang diharapkan, pembudidaya terbang menuju inti atas dari segala arah. Tidak hanya ada ahli dari Rou Zhao Hall, tetapi semua pembudidaya biasa dari wilayah Rou Zhao Hall ada di sini. Meskipun budidaya mereka seperti lumpur dibandingkan dengan para ahli, mereka memiliki angka di pihak mereka. Jika Great Void runtuh, tidak ada yang bisa tetap tidak terpengaruh. Pada saat itu, kekacauan akan turun ke dunia. Jika massa bereaksi, sungai darah akan mengalir sebelum mereka ditekan dan dunia berubah. Kuil suci tidak repot-repot menekan massa karena Ming Xin sudah meramalkan hasilnya. Karena hasilnya sudah ditentukan, tidak perlu membuang waktu dan energi untuk mengubah yang tidak dapat diubah. Kakak laki-laki, Ye Tianxin berseru dengan ekspresi gembira di wajahnya, aku sudah memahami Dao besar. Yu Zhenghai tersenyum. Selamat, adik perempuan. Selamat, saudari junior, Yu Sangrong bergema. Ye Tianxin tiba di depan keduanya hanya dalam sekejap mata, mengejutkan keduanya. Kemudian, dia berkata, terima kasih telah melindungiku, kakak-kakak senior. Kalau tidak, semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Petik 2. Memang, tanpa Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, bagaimana mungkin Yuan Zi dan yang lainnya dari Rou Zhao Hall membiarkan Ye Tianxin memahami Dao besar dengan begitu mudah? Yu Zhenghai bertanya, bagaimana perasaanmu? Ye Tianxin memikirkannya sejenak sebelum dia berkata, saya tidak bisa menjelaskannya meskipun saya memahaminya. Ini seperti berada di tengah alam semesta yang luas, merasakan dunia yang lebih luas dan tak terbatas. Tidak ada batasan. Saya juga merasa seperti banyak hal dalam genggaman saya. Misalnya, gunung itu terlihat sangat jauh, tetapi terasa sangat dekat sehingga saya dapat dengan mudah menyentuhnya. Ye Tianxin mengangkat tangannya sebelum adegan mengejutkan muncul. Hanya dalam sekejap mata, Ye Tianxin menghilang ke udara tipis dan muncul di sebelah gunung. Ketika dia menurunkan tangannya, dia kembali ke posisi semula. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong saling bertukar pandang. Ini jelas merupakan hukum agung yang hanya dapat dipahami oleh makhluk tertinggi, hukum ruang yang besar. Duo ini merasa iri. Ye Tian menatap tangannya dengan heran, dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Adik perempuan, kamu melakukannya dengan baik. Anda baru saja memahami Dao besar, tetapi Anda sudah dapat memahami hukum luar angkasa yang agung. Setelah Anda membentuk cakram cahaya Anda,
Anda akan menjadi makhluk tertinggi sejati, kata Yu Zhenghai. Terima kasih atas pujianmu, kakak senior, Ye Tianxin, yang dalam suasana hati yang baik, berkata, ini berbeda untuk semua orang ketika mereka memasuki inti atas. Ketika saya memahami Dao besar, banyak ilusi muncul. Untungnya, mereka tidak mempengaruhi saya. Saya tidak berharap itu berjalan begitu lancar. Petik 2. Yu Zhenghai mengangguk. Apakah kamu ingat saat kita pergi ke pilar kehancuran? Semua pilar mengakui kualitas tertentu. Kualitas-kualitas ini akan membantu kita untuk memecahkan masalah yang sulit dengan lebih mudah ketika memahami Dao Agung. Anda sangat gigih, Anda memiliki perbedaan yang jelas antara cinta dan benci, dan Anda memiliki kemauan yang kuat. Ilusi itu secara alami tidak akan memengaruhi Anda. Petik 2. Ye Tianxin berseri-seri karena pujian itu. Gambarannya yang biasanya dingin telah menghilang pada saat ini saat dia mengucapkan terima kasih kepada Yu Zhenghai untuk kedua kalinya. Terima kasih atas pujianmu, kakak senior. Kakak senior, Anda akan lebih kuat dari saya begitu Anda memahami Dao besar. Petik 2. Yu Sangrong berkata, baiklah, mari kita tidak menyanjung satu sama lain untuk saat ini dan fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah di depan kita. Yu Sangrong menunjuk ke sejumlah besar pembudidaya di Cakrawala yang semakin dekat. Ye Tianxin, yang baru saja memahami Dao besar, memiliki penglihatan yang luar biasa sekarang. Dia mengerutkan kening saat dia melihat para pembudidaya dan berkata, sayang sekali langit akan runtuh. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak bersalah dan pekerja keras. Kakak senior sulung, kakak senior kedua, saya pikir. Ketiganya berkata serempak, sebaiknya kita pergi. Dengan itu, ketiganya terbang seperti bintang jatuh. Para pembudidaya melihat 3 garis cahaya di langit. Seseorang berteriak, kita tidak bisa membiarkan dia terus memahami Dao besar. Langit akan segera runtuh. Pada saat itu, kita semua akan mati. Kita harus melindungi inti atas. Kuil suci dan 10 aula berbohong kepada kita. Persaingan para komandan hanyalah tipuan untuk menipu kita. Mengenakan biaya. Ketika para pembudidaya melihat inti atas yang hancur di Rouzhou Hall, mereka semakin marah. Ini sudah berakhir. Inti atas hilang. Aula Rouzhou hancur. Tanpa inti atas, bagaimana kita akan bertahan di masa depan? The Great Void terletak di langit, dan inti atas, melalui Pillar of Destruction, memberikan energi vitalitas, makanan, dan udara ke Great Void. Tanpa ini, bagaimana mereka bisa bertahan? Para pendatang baru melihat para pembudidaya dari Rouzhou Hall. Beberapa dari mereka terluka hingga tidak bisa bergerak. Seseorang berkata, orang-orang tak berguna dari Rouzhou Hall ini bahkan tidak bisa melindungi inti atas. Sial. Sial. Kekacauan turun di inti atas segera saat sejumlah besar pembudidaya menerkam orang-orang dari Rouzhou Hall. Mereka putus asa untuk mengubah situasi dan menyelamatkan diri. Sebelum itu, mereka harus meruntuhkan rintangan yang menghalangi mereka. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, dan Ye Tianxin melakukan perjalanan melalui jalan rahasia dan muncul di wilayah Balai Zuyong. Yu Zhenghai berkata kepada Ye Tianxin, menurut deduksi ketujuh tua, kamu dan saudari muda Zhao Yue akan mengalami kesulitan paling besar untuk memahami Dao besar. Kakak senior kedua Anda dan saya melindungi Anda, sekarang, kita akan melindungi suster muda Zhao Yue. Ye Tianxin mengangguk. Tidak heran kamu tiba di waktu yang tepat. Lalu, bagaimana dengan Kaisar Azure? Awalnya, dia berencana untuk mengawasi kita ketika kita memahami Dao besar. Namun, dia tiba-tiba merasa bahwa Pillars of Destruction akan runtuh sebagai hasilnya. Oleh karena itu, dia tidak lagi peduli tentang kita yang memahami Dao besar. Kaisar Azure, Kaisar Putih, dan Kaisar Merah ingin mengirim mereka ke 10 aula karena mereka berharap untuk kembali ke Great Void. Namun, sekarang Great Void hampir jatuh, kepulangan mereka menjadi tidak berarti. Ye Tianxin bertanya, lalu, bagaimana kakak senior ketiga dan keempat? Kami tidak yakin dengan pendirian Kaisar Merah. Dia membawa mereka berdua pergi, dan kita tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka berdua belum pergi ke Istana Suanyi dan Aula Qiangyu, jawab Yu Zhenghai. Yu Sangrong berkata, tidak perlu khawatir. Kaisar Merah tidak akan melakukan apapun di luar batas. Ayo ikuti rencananya dulu. Petik 2. Baik, dengan itu, ketiganya bergegas menuju Zuyong Hall.
Di Gunung Pengadilan Emas Paviliun Langit Jahat. Lu Zhou, Jiang Aijian, dan Bai Zhaoju muncul di langit. Bai Zhaoju melihat sekeliling dan menikmati pemandangan sejenak sebelum dia berkata, tempat yang bagus. Jika pulau yang hilang menjadi tidak cocok untuk hidup, saya harus membuat tempat di gunung di sebelah tempat ini sehingga kita bisa menjadi tetangga. Bagaimana menurutmu, Saudara Ji? Petik 2. Jiang Aijian tersenyum dan berkata, kamu akan menyesal jika kamu melakukan itu. Apa maksudmu? Dengan senior Ji di sekitar, segalanya akan menjadi kacau. Maksudku, fenomena misterius hanya akan mengganggumu, kata Jiang Aijian. Kamu ada benarnya. Bai Zhaoju mengangguk. Dia tahu seperti apa yang tidak suci itu. Yang tidak suci suka mempelajari belenggu langit dan bumi dan mencari kehidupan abadi. Tidak dapat dihindari bahwa ada fenomena aneh di Paviliun Langit Jahat. Di masa lalu, di Grand Mystic Mountain juga seperti itu. Lu Zhou berkata, ayo pergi. Ketiganya turun. Mereka yang berada di Paviliun Selatan yang merasakan fluktuasi energi segera bergegas. Orang pertama yang dilihat trio itu adalah Si Wuya, murid ketujuh dari Paviliun Langit Jahat. Si Wuya, yang telah memulihkan kesehatan dan kultivasinya, tampak sama terpelajarnya seperti sebelumnya. Dia percaya diri dan sedikit sombong. Ketika dia melihat ketiganya, dia membungkuk dan berkata, salam, Tuan, Kaisar Putih. Jiang Aijian menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, bagaimana dengan saya? Anda, lupakan saja, kata Si Wuya. Jiang Aijian. Putri Yongning, yang berdiri di belakang Si Wuya, menutup mulutnya dan tertawa pelan. Kemudian, dia membungkuk dan berkata, salam, Master Paviliun, Kaisar Putih, dan kakak ketiga. Adik perempuanlah yang memperlakukan saya dengan baik, tidak seperti beberapa orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Adik perempuan, tolong jaga suamimu yang menyebalkan itu. Jiang Aijian berkata. Petik 2, petik 2. Si Wuya merasa agak terdiam. Sebaliknya, kata-kata itu membuat Putri Yongning memerah karena malu. Dia buru-buru berkata dengan suara rendah, aku akan pergi dan menyiapkan teh untuk semua orang. Setelah mengatakan itu, Putri Yongning bergegas pergi. Bai Zhaoju tertawa. Kemudian, dia berjalan ke arah Si Wuya dan menepuk pundaknya. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak ingin tinggal di kerajaan yang hilang. Ternyata kamu sudah memiliki seseorang di pikiranmu. Si Wuya hanya tertawa dan berkata, aku membiarkanmu melihat lelucon, Kaisar Putih. Lu Zhou melihat sekelilingnya sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana Ling Guang. Sedikit kesedihan muncul di wajah Si Wuya saat dia berkata, dia sudah pergi. Lu Zhou menghela nafas, tidak terkejut, sebelum dia berkata, dia sudah menyelesaikan misinya. Mulai sekarang, kamu adalah Dewa Api. Petik 2. Ya Tuan, ini adalah wasiat Ling Guang dan juga perintah tuannya. Bagaimana kabar Li Yunzeng? Jiang Aijian bertanya. Dia sedang istirahat. Dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur untuk sementara waktu, kata Si Wuya. Jiang Aijian menghela nafas. Ini adalah takdir. Dia akan baik-baik saja, kata Si Wuya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum dia melanjutkan berkata, Tuan, saya menerima berita bahwa kuil suci ingin pemilik benih kekosongan besar untuk memahami Dao besar sesegera mungkin. Saya khawatir akan ada perubahan. Kamu masih memiliki mata-mata di Great Void. Lu Zhou bertanya. Si Wuya tersenyum dan berkata, Santo Duanmu yang agung masih berada di kuil suci. Ada juga teman lamamu, Tuan Ouyang. Lu Zhou memikirkan lelaki tua yang dia lihat di Cloud Domain dan Xie Hall sebelum dia mengangguk. Ekspresi Si Wuya berubah serius ketika dia berkata, yang paling penting sekarang adalah memperingatkan 9 domain Lotus tentang kemungkinan invasi dari Great Void. Jiang Aijian bingung. Mengapa? Pagi ini, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu, kata Si Wuya, aku mempelajari peta kulit kambing kuno lagi. Jika Great Void jatuh, yang pertama menderita adalah para pembudidaya Great Void dan Unknown Land. Hanya ada satu cara bagi para kultivator dari Great Void untuk bertahan hidup. Setelah mendengar ini, Jiang Aijian berseru kaget, dengan menyerang dan pindah ke 9 domain Lotus. Itu benar, kata Si Wuya, berdasarkan kekuatan umum para kultivator dari Great Void, meskipun para kultivator dari 9 domain Lotus telah meningkat pesat, mereka masih tidak sebanding dengan mereka yang berasal dari Great Void. Saya khawatir 9 domain Lotus akan menderita karena invasi.
Ekspresi Bai Zhaoju berubah serius juga. Jika itu terjadi, segalanya lebih serius dari yang kita bayangkan. Apakah kamu punya ide bagus? Lu Zhou bertanya. Kuil suci tidak mau melangkah keluar untuk menekan massa. Saya khawatir kuil sudah memprediksi ini. Saya khawatir pertempuran di depan kita harus bergantung pada Tuan dan orang lain. Dengan kata lain, satu-satunya orang yang bisa melawan kuil suci dan kekosongan besar adalah yang tidak suci dan murid-muridnya yang berpacu dengan waktu untuk memahami Dao besar. Bab 1745, Perwakilan. Tuan, Kaisar Putih, silakan mengobrol di aula, kata si Wuya sambil mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Semua orang berjalan ke aula. Setelah duduk, Bai Zhaoju melihat sekeliling dengan kagum. Meskipun tidak semegah Great Void, itu indah dengan cara yang sederhana. Yang paling penting, ini adalah tempat budidaya yang tidak suci. Jika yang tidak suci bersedia, Gunung Pengadilan Emas bisa menjadi gunung mistis agung kedua. Liu Wenjun, Putri Yongning, berjalan ke aula dengan teko teh dan cangkir sebelum dia menuangkan teh untuk semua orang. Jiang Aijian berkata sambil menghela nafas, kakakku adalah putri dari Yan Agung, namun, dia direduksi menjadi pelayan seseorang. Betapa menyedihkan, betapa menyedihkan. Bai Zhaoju tidak mengerti maksud Jiang Aijian, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu Liu Wenjun. Dia berkata, kamu tidak perlu mengingatkanku lagi dan lagi. Banyak hal sudah diputuskan. Saya tahu bahwa jika Kiseng ingin tinggal di kerajaan yang hilang, dia tidak akan kembali ke paviliun langit jahat. Jiang Aijian tidak menjelaskan dirinya sendiri dan hanya berkata sambil tersenyum, tentu saja. Liu Wenjun merasa malu lagi. Setelah menuangkan teh, dia membungkuk dan berkata, silakan nikmati tehnya. Kemudian, Liu Wenjun bergegas pergi lagi. Bahkan Lu Zhou merasa bahwa Liu Wenjun adalah wanita yang baik. Harus diketahui bahwa di bumi, ada banyak bujangan yang tidak dapat menemukan seorang wanita untuk dinikahi. Bahkan jika mereka bisa menikah, mereka masih harus mempertimbangkan apakah mereka punya cukup uang untuk melakukannya. Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, sekarang 3 pilar kehancuran telah runtuh, selain pilar Dunzang yang sesuai dengan Sang Zhang Hall, 2 aula lainnya pasti sudah mulai bertarung. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan jika Great Void menyerang 9 domain Lotus? Meskipun Lu Zhou sangat kuat, masih sangat sulit untuk berurusan dengan begitu banyak pembudidaya. Selain itu, para pembudidaya ini tidak terlalu lemah. Tidak akan ada ketakutan akan invasi jika Great Void tidak runtuh. Sayangnya, Great Void ditakdirkan untuk runtuh. Untuk bertahan hidup, orang-orang dari Great Void hanya bisa menyerang 9 domain Lotus. Tidak peduli dari sudut mana Lu Zhou melihatnya, invasi tidak bisa dihindari. Si Wuya berkata sambil tersenyum, berdasarkan deduksi saya saat ini, tidak akan lama sebelum Great Void mulai menyerang 9 domain Lotus. Jika itu masalahnya, maka kita harus menuruti keinginan mereka. Mematuhi keinginan mereka. Bai Zhaoju bingung. Dia berasumsi si Wuya ingin menyatukan semua orang, bergabung, dan melawan Great Void. Si Wuya berkata, ya, menuruti keinginan mereka. Alasan, Lu Zhou bertanya, jika perang pecah, banyak orang akan mati. Bahkan jika kita menang, kita harus membayar harga yang mahal. Jadi, kami akan berkompromi, kata si Wuya, prestise guru cukup tinggi di wilayah teratai emas. Semua orang menghormati Anda dan menghormati Anda seperti dewa. Atas nama Gritian, Anda dapat mengundang para pembudidaya untuk tinggal di 9 domain Lotus. Meskipun 9 domain Lotus tidak seluas Great Void, mereka lebih dari cukup untuk mengakomodasi seluruh dunia kultivasi. Petik 2. Setelah mendengar ini, hati Lu Zhou tergerak. Bukankah ini sama dengan menerima pengungsi? Jika Lu Zhou tidak tahu lebih baik, dia akan mengira si Wuya adalah seorang transmigran juga. Lu Zhou berkata, The Great Void selalu sombong dan sangat memikirkan diri mereka sendiri. Apakah Anda pikir mereka akan setuju dengan mudah? Petik 2. Kami dapat menemukan perwakilan dari masing-masing dari 9 domain Lotus. Guru, Anda akan bertanggung jawab. Kaisar Putih, Kaisar Hijau, Kaisar Merah, dan Kaisar Hitam bisa menjadi saksi. Kami akan membuat kesepakatan dengan 10 aula. Terlepas dari aula Sang Zhang, tidak ada kaisar surgawi di aula lainnya. Mereka tidak akan arogan ketika berhadapan dengan 4 kaisar negeri yang hilang.
Sikap Kaisar Merah dan Kaisar Hitam tidak jelas, tapi itu tidak menghalangi kita untuk memanfaatkan reputasi mereka. Ketika mereka tahu, apa yang dilakukan sudah selesai. Mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa, kata Si Wuya. Bai Zhaoju berkata, hebat. Jiang Aijian juga tidak menyangka Si Wuya akan menemukan metode seperti itu. Itu benar-benar bukan metode yang buruk. Bagaimana dengan kuil suci? Lu Zhou bertanya. Mudah untuk berurusan dengan 10 aula, dan para pembudidaya kemungkinan akan secara membabi buta mengikuti 10 aula. Namun, itu tidak memperhitungkan kuil suci. Pada akhirnya, mereka masih bergantung pada kuil suci. Kuil suci dan wilayah suci tidak bisa menghentikan jatuhnya Great Void. Mereka juga harus mencari tempat untuk berlindung. Kita tidak perlu khawatir tentang ini. Ming Xin seharusnya memiliki caranya sendiri. Bai Zhaoju berkata, saya khawatir Ming Xin tidak akan membiarkan Anda menyelesaikan rencana Anda dengan mudah. Jika dia bersikeras membawa kekacauan ke dunia, apa yang akan kamu lakukan? Memang, ini adalah masalah yang paling krusial, kata Si Wuya. Kemudian, dia menatap Lu Zhou. Bai Zhaoju dan Jiang Aijiang mengikuti Si Wuya dan menatap Lu Zhou juga. Si Wuya berkata, jika Tuan menekan Ming Xin, dia tidak punya pilihan selain menurut. Bai Zhaoju tertawa terbahak-bahak. Ini memang metode yang luar biasa. Tuanmu menghancurkan semua orang 100.000 tahun yang lalu. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan. Ming Xin dan 4 tertinggi kuil suci, pada titik tertentu, mempelajari 1 atau 2 hal di Gunung Grand Mystic. Dalam hal status dan kekuatan, mereka jauh lebih lemah dari Brother Ji. Selama Saudara Ji memanggil saya akan bergabung dengan 3 kaisar tanah hilang lainnya untuk membuka jalan bagi Saudara Ji. Pada saat itu, tidak ada kultivator yang berani tidak patuh. Petik 2. Petik 2, petik 2. Lu Zhou mengerutkan kening tanpa terlihat. Kalian semua bermimpi sangat indah. Hanya Lu Zhou yang tahu bahwa kekuatannya saat ini jauh dari kekuatan seorang kaisar surgawi. Selain itu, skala keadilan Ming Xin dapat meningkatkan kekuatan lebih dari 1000 Templar pada saat yang bersamaan. Siapa yang bisa berurusan dengan harta yang menantang surga? Jiang Aijian berkata dengan penuh semangat, Kaisar Putih benar. Saya berharap Senior Ji akan kembali ke puncaknya dan mengambil kembali Grand Mystic Mountain. Petik 2. Lu Zhou tetap diam. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan berkata, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Pastikan yang lain aman ketika mereka memahami Dao besar. Petik 2. Si Wuya bangkit dan berkata, dimengerti. Aku pamit dulu. Bai Zhaoju ingin terus mengobrol, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius Lu Zhou, dia hanya bisa berkata, Qi Sheng, aku ingin mengobrol denganmu sepanjang malam. Ya, Yang Mulia, kata Si Wuya dan pergi bersama Bai Zhaoju. Hanya Jiang Aijian yang tersisa di aula bersama Lu Zhou. Dia tiba-tiba merasa ada yang salah dengan ekspresi Lu Zhou sehingga dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, selamat tinggal. Setelah semua orang pergi, Lu Zhou kembali ke paviliun timur. Dia mengeluarkan avatar biru dan emasnya. Saat dia menyerap energi dari 4 inti kekuatan, dia membentuk piringan matahari keduanya. Lu Zhou ingin mencoba menumbuhkan daun ke-15. Setelah mengaktifkan bagan kelahirannya dengan mutiara jiwa surgawi, dia hanya tersisa 1.260.000 tahun. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan daun ke-15, dan dia tidak yakin apakah dia akan berhasil. Bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak mencoba? Lu Zhou melambaikan tangannya. Dengan itu, 2 teratai dari 2 avatar mulai berputar pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, di inti atas pilar kehancuran di Zuyong Hall. Sebuah kereta terbang besar melayang di udara di atas inti atas. Zuyong duduk di dek kereta terbang. Ketika dia melihat 3 sosok, dia berkata sambil tersenyum, menurut aturan kekosongan besar, Nona Zhao Yue adalah komandan baru Aula Zuyong. Saya khawatir tidak pantas 3 komandan dari aula lain muncul di sini, kan? Petik 2. Yu Zhenghai berkata dengan suara yang jelas, aku adalah kakak senior Zhao Yue sebelum yang lainnya. Saya secara alami berkewajiban untuk memastikan keselamatannya. Penting untuk memahami Dao besar, tetapi kita juga harus waspada terhadap mereka yang memiliki niat jahat, kan? Beberapa pembudidaya di sebelah kereta terbang sangat marah. Kata-kata itu jelas memarahi mereka. Zuyong berkata sambil tersenyum,
saya pernah mendengar tentang insiden di inti atas Aula Rouzhou. Anda dapat yakin, saya tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Petik 2. Saya tidak khawatir tentang Anda, saya khawatir tentang yang lain, kata Yu Zhenghai dengan jelas. Tidak peduli siapa itu, mereka harus menghadapiku, kata Zhu Yong. Nona Zhao Yue, silakan masuk ke inti atas. Zhao Yue menangkupkan tinjunya bersama di Zhu Yong dan terbang. Ye Tianxin berkata sambil tersenyum, kakak senior kelima, jangan khawatir. Tenang. Baik, Zhao Yue berjalan menuju pintu masuk. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat mengirim Zhao Yue terbang kembali. Dia membalik beberapa kali di udara sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Para pembudidaya di sekitar kereta terbang tampak bingung. Semua orang mengatakan bahwa pemilik benih void besar sangat berbakat, dan tidak akan sulit bagi mereka untuk memasuki inti atas. Zhao Yue menjadi tenang sebelum dia mencoba memasuki inti atas lagi. Berdengung. Kekuatan yang kuat menyapu lagi. Zhao Yue, yang sekarang siap, mendorong tangannya keluar. Namun, sulit untuk maju. Setelah melihat ini, Ye Tianxin berkata, jangan menolaknya. Perlakukan kekuatan itu sebagai milikmu. Memperlakukannya sebagai milikku. Zhao Yue menurunkan tangannya. Ledakan. Zhao Yue dikirim terbang lagi. Ye Tianxin melintas dan muncul di belakang Zhao Yue dalam sekejap mata, mendukungnya. Zhu Yong terkejut melihat ini. Hukum luar angkasa yang agung. Bab 1746, tidak ada niat bertarung. Zhu Yong tidak menyangka Ye Tianxin telah memahami hukum agung dari Dao besar. Kembali ketika dia pertama kali menjadi makhluk tertinggi, dia membutuhkan 1000 tahun untuk benar-benar memahami hukum Dao besar. Prestasi ini dan orang-orang ini benar-benar tidak masuk akal. Ye Tianxin mendukung Zhao Yue dan menatap Zhao Yue dengan penuh semangat. Ketika Zhao Yue merasakan kekuatan dari Ye Tianxin yang sama sekali tidak seperti sebelumnya, dia berkata, selamat, saudari junior. Terima kasih. Kakak perempuan senior, Anda pasti bisa melakukannya, kata Ye Tianxin. Kemudian, Zhao Yue terbang menuju pintu masuk inti atas lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia dan Ye Tianxin memiliki satu kesamaan, mereka berdua sangat keras kepala dan tidak mau mengakui kekalahan. Mungkin, karena sedikit perubahan dalam keadaan pikirannya, dia tidak begitu waspada atau melawan seperti sebelumnya. Seperti yang diharapkan, kekuatannya telah melemah. Namun, itu hanya melemah sedikit sehingga hampir dapat diabaikan. Meskipun demikian, dia sangat gembira. Dia terus menyesuaikan keadaan pikirannya dan bersantai. Dengan itu, kekuatannya melemah lagi. Ini benar-benar bekerja. Energi inti atas sangat kuat. Bagaimana Zhao Yue bisa menahan kekuatannya? Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah mengikutinya. Ketika kekuatannya sangat melemah, Zhao Yue mempercepat langkahnya dan terbang keluar seperti embusan angin. Kali ini, kekuatan itu menghilang sepenuhnya. Setelah melihat ini, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong mengangguk. Sisanya hanya masalah waktu. Setelah melihat ini, Zhu Yong berkata, selamat. Yu Zhenghai berkata, ini baru permulaan. Setelah memasuki inti atas, dia masih harus memahami Dao besar. Petik 2. Zhu Yong mengangguk. Ya, kemudian, dia melirik Yu Zhenghao dan Yu Sangrong dari sudut matanya saat dia bertanya, kalian berdua bersama Kaisar Azure. Apakah dia mengizinkan kalian berdua datang ke Zhu Yong Hall? Yu Zhenghai menjawab, Kaisar Azure berpikiran luas. Dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Kaisar Azure benar-benar menakjubkan. Saya lebih rendah darinya, kata Zhu Yong. Pada saat ini, suara keras bergemuruh di langit dan bumi. Semua orang melihat ke inti atas. Retakan mengerikan telah muncul di inti atas. Kemudian, semakin banyak retakan muncul seperti jaring laba-laba. Para pembudidaya saling memandang dengan kaget. Memikirkan situasi Rouzhou Hall saat ini, Zhu Yong mengencangkan cengkeramannya pada sandaran tangan, menyebabkannya berderit. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah mungkin untuk berhenti memahami Dao besar? Yu Zhenghai berkata, sayangnya tidak. Dia sudah mulai memahami Dao besar. Jika Anda secara paksa menghentikannya, itu hanya akan menjadi bumerang lebih cepat. Selain itu, saya di sini untuk memastikan adik perempuan saya berhasil memahami Dao besar. Petik 2. Zhu Yong melihat retakan itu dengan cemas. Ekspresinya tidak terlalu bagus saat dia bertanya,
bagaimana jika aku menghentikannya dengan paksa? Kalau begitu, kamu harus berurusan dengan pedangku, kata Yu Zhenghai. Yu Sangrong menimpali, dan pedangku. Hanya kalian berdua. Bagaimanapun, Zhu Yong adalah Raja Dewa. Terlepas dari bakat menantang surga dari duo itu, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mengalahkan Raja Surgawi dengan basis kultivasi mereka saat ini. Ada juga aku, kata Ye Tianxin. Lingkaran Amorous sudah ada di tangannya. Zhu Yong tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, bahkan jika kamu bergabung, kamu masih melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda masih tidak bisa mengalahkan makhluk tertinggi di level Anda. Petik 2. Meskipun demikian, Zhu Yong tidak menyerang. Pertanyaan itu hanya ujian. Pada saat ini, seorang Templar tiba-tiba muncul di dekatnya. Kemudian, dia berkata, Kaisar Agung telah memerintahkan kita untuk memastikan bahwa Nyonya Zhao Yue memahami Dao besar tanpa gangguan apapun. Zhu Yong mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Templar sebelum dia berkata kepada Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, aku ingin tahu hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Ming Xin hingga dia melakukan sejauh itu. Yu Zhenghai berkata, jelas tidak tulus, semua orang harus bekerja keras untuk menjaga keseimbangan dunia. Petik 2, petik 2. Kata-kata ini benar-benar membuat orang merasa mual. Sang Templar berkata dengan suara yang jelas, Tuan Wen dalam keadaan siaga. Jika ada yang mencoba menghentikan Nona Zhao Yue, mereka akan dihukum berat oleh Tuan Wen. Zhu Yong memandang Templar sebelum dia berkata dengan mengejek, saya punya pesan untuk Tuan Wen Anda. Yang tidak suci telah kembali. Sebagai mantan muridnya, bukankah seharusnya dia bersembunyi sekarang? Apa yang dia lakukan berlarian? Apakah dia berharap untuk menebus dirinya dengan berlutut dan memohon belas kasihan di masa depan ketika dia menghadapi yang tidak suci? Setelah mendengar ini, para pembudidaya Zhu Yong Hall terkejut. Selama bertahun-tahun, Zhu Yong Hall telah tunduk pada kuil suci. Mereka belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dari Zhu Yong sebelumnya. Kata-kata ini membuat mereka semua bersemangat. Ekspresi Templar sedikit tidak wajar setelah mendengar kata-kata itu, tapi dia berhasil menahannya. Pada akhirnya, dia berkata dengan hormat, saya akan menyampaikan pesan Anda. Pamitan. Setelah Templar pergi, retakan besar lainnya muncul di inti atas. Itu bahkan lebih mengerikan daripada yang pertama, dan suaranya bahkan lebih keras. Para pembudidaya Zhu Yong Hall semakin khawatir. Pada saat ini, seorang bawahan bergegas dan berkata, Yang Mulia. Para pembudidaya dari wilayah Zhu Yong Hall sedang bergegas sekarang. Petik 2. Singkirkan mereka. Bagaimana mereka bisa datang ke sini dengan mudah? Zhu Yong berkata dengan sungguh-sungguh. Aku khawatir itu tidak semudah itu. Ada terlalu banyak dari mereka. Zhu Yong berkata dengan sedikit marah, berapa banyak? Tak terhitung. Yu Zhenghai berkata, pilar kehancuran Sanyan sesuai dengan aula Zhu Yong. Jangan khawatir, pilar Sanyan tidak akan runtuh untuk saat ini. Inti bagian atas akan memperbaiki dirinya sendiri. Zhu Yong menghela nafas dan berkata, aku tahu kamu berbohong, tapi aku masih harus gigit peluru dan menerimanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, berikan pesanan saya. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekati inti atas. Bunuh mereka yang tidak mematuhi perintah. Ini, bawahan itu tampak bermasalah. Apa, ada terlalu banyak dari mereka. Tidak mungkin untuk menghentikan mereka semua. Saya tidak tahu dari mana rumor bahwa penghancuran inti atas akan menyebabkan runtuhnya pilar dan Great Void berasal. Aula Rouzhao, Aula Xuanmeng, dan Aula Zhao yang berada dalam kekacauan karena rumor ini juga, kata bawahan itu. Zhu Yong berkata, ini sangat serius. Mengapa Anda tidak melaporkan ini sebelumnya? Petik 2. Yang Mulia, hal-hal terjadi terlalu cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Di arah tenggara inti atas, keributan besar terdengar. Kemudian, seseorang berteriak, Kaisar Zhu Yong. Tolong keluar dengan cepat dan beri semua orang penjelasan. Dunia kultivasi tidak akan membiarkan yang tidak suci kembali dan membahayakan semua orang di dunia. Pilar kehancuran tidak boleh dibiarkan jatuh. Keluarlah dengan cepat dan beri semua orang penjelasan. Zhu Yong memukul sandaran tangan dengan marah. Kurang ajar. Kemudian, dia menoleh ke Yu Zhenghai dan Yu Sangrong dan berkata, aku harus menyusahkan kalian berdua untuk keluar dan menangani ini. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, misi kami adalah untuk melindungi adik perempuan kami. Untuk hal-hal seperti itu,
lebih baik jika Anda melangkah maju. Mereka pembudidaya dari wilayah Zuyong Hall. Tidak akan baik untuk reputasi Zuyong Hall jika Anda mengirim kami, orang luar, untuk berurusan dengan mereka. Petik 2. Zuyong hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah. Kemudian, Zuyong memimpin sekelompok pembudidaya dan terbang. Setelah Zuyong pergi, seberkas cahaya melesat keluar dari inti atas ke langit. Setelah itu, suara retak yang menggelegar bergema di udara. Langit dan bumi bergetar. Zuyong, yang baru saja terbang, berbalik untuk melihat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mentransmisikan suaranya ke kejauhan dan berkata, siapa yang begitu berani membuat masalah di inti atas aula Zuyong? Sementara itu, ketika Ye Tianxin melihat inti atas yang runtuh, dia berkata dengan penuh semangat, ini hampir selesai. Ini sama seperti ketika Ye Tianxin memahami Dao besar. Segera setelah itu, mereka melihat Zhao Yue muncul dari inti atas yang runtuh. Tubuhnya hampir tembus pandang. Setelah melihat ini, Yu Zhenghai bertanya, bingung, kakak kedua, dapatkah Anda memberitahu saudara perempuan junior hukum yang hebat seperti apa yang telah dipahami? Yu Sangrong menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengatakannya untuk saat ini. Kondisi junior sister Zhao Yue benar-benar aneh. Ini bukan hukum besar waktu atau hukum besar ruang. Apa itu? Ye Tianxin berkata, kami akan tahu setelah kakak perempuan selesai. Duo itu mengangguk. Ketika Zhao Yue hampir selesai, sebuah pilar cahaya tiba-tiba melesat keluar dari arah para pembudidaya Balai Zuyong. Kemudian, seseorang terbang keluar, berniat untuk menikam Zhao Yue dengan pedang. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong tertangkap basah sehingga tidak ada waktu untuk bereaksi. Selain itu, kultivasi pihak lain sangat dekat dengan makhluk tertinggi. Mereka tidak menyangka ahli seperti itu bersembunyi di kerumunan. Ye Tianxin buru-buru menggunakan hukum ruang angkasa yang besar untuk mencegat pihak lain. Ekspresi pihak lain gelap saat dia berkata dengan suara rendah, sudah terlambat. Dia pasti akan mati. Astaga, kecepatan pihak lain sangat cepat. Sebelum Ye Tianxin tiba di depan Zhao Yue, seberkas cahaya melewati tubuh Zhao Yue. Dia sama sekali tidak terluka. Bentuk tidak berwujud. Pihak lain terkejut. Dia menatap Zhao Yue, yang perlahan membuka matanya saat ini. Dia memang tidak terluka. Pada saat ini, Amorous Hoop terbang, diikuti oleh Jasper Sabre dan Longevity Sword. Pihak lain dengan cepat berbalik dan melepaskan pedang energi yang menyilaukan untuk mengusir serangan. Zhao Yue, yang baru sadar kembali, melihat sekeliling dengan tatapan kosong pada pedang energi dan sekelilingnya. Dia berkata dengan linglung, apa yang terjadi? Adik perempuan, ayo pergi. Yu Sangrong melintas ke sisi Zhao Yue dan meraih lengannya. Dengan ini, Zhao Yue kehilangan wujud inkorporealnya. Kamu tidak diizinkan pergi. Pihak lain berteriak saat dia menangkis serangan Yu Zhenghai, Yu Sangrong, dan Ye Tianxin, dia tidak bisa pergi. Jangan biarkan dia pergi. Dia adalah pemilik benih kekosongan besar. Dia mengambil benih dan mengambil energi Great Void dari Zuyong Hall. Jika dia pergi, pilar Sanyan akan runtuh, dan Great Void akan jatuh. Pada saat itu, kita semua akan mati. Sangat mudah untuk mempengaruhi hati orang-orang dengan beberapa kata yang cerdas. Ini terutama benar karena inti atas telah terkoyak. Para pembudidaya dari Rou Zhao Hall ragu-ragu. Tanpa Zuyong, mereka tidak berani bergerak sembarangan. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Astaga, astaga, astaga. Setelah itu, para pembudidaya dari Rou Zhao Hall terbang satu demi satu, membentuk dinding manusia. Kami akan memutuskan setelah Yang Mulia kembali. Karena Anda sudah memahami Dao besar, mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Ekspresi Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Zhao Yue, dan Ye Tianxin segera menjadi gelap saat mereka melihat para pembudidaya yang menghalangi mereka. Kemudian, Yu Zhenghai bertanya dengan keras, kamu berani melanggar perintah kuil suci. Kami sudah melakukannya sesuai keinginan kuil suci, dia berhasil memahami Dao besar. Sekarang, kami hanya punya satu permintaan. Dia harus tinggal sampai Yang Mulia kembali. Paviliun Langit Jahat tidak memiliki niat untuk bertarung dengan orang-orang dan hanya ingin memahami Dao besar. Runtuhnya Great Void tidak bisa dihindari. Jika Anda bersikeras menghentikan kami, maka jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah itu, Jasper Saber bersinar dengan cahaya kemasan. Yu Sangrong terbang ke samping,
dan umur panjang terbang keluar dari sarungnya. Kemudian, lingkaran emas dengan 17 daun di sekitarnya muncul juga. Para pembudidaya Zuyong Hall mundur satu demi satu, terutama ketika mereka melihat 17 daun emas. Ekspresi mereka sangat terkejut, karena belum pernah melihat 17 daun sebelumnya. Bagaimanapun juga, manusia takut akan hal yang tidak diketahui. Di Great Void, tidak ada pembudidaya yang memotong teratai mereka, 12 daun dan 36 bagan kelahiran adalah norma. Apa itu 17 daun? Bab 1747, harga meningkatkan kecepatan 10.000 kali. Para pembudidaya dari Zuyong Hall melihat 17 daun yang aneh dan belum pernah dilihat sebelumnya yang berputar di sekitar lingkaran emas. Meskipun mereka semua adalah kultivator berpengalaman, mereka masih merasa tidak nyaman ketika melihat avatar yang tidak dikenal dan pergi. Mereka merasa bahwa pendekar pedang itu tidak sederhana dan kemungkinan besar adalah makhluk tertinggi. Menurut jalur umum kultivasi, setelah mengaktifkan bagan kelahiran, satu daun setara dengan 12 bagan kelahiran. Setelah bagan kelahiran ke-36, seseorang tidak akan lagi menumbuhkan daun melainkan membentuk cakram cahaya. Jumlah daun tertinggi yang bisa dimiliki seorang pembudidaya adalah 12 daun, 17 daun itu memang sedikit sensasional. Yu Zhenghai hanya bisa menghela nafas pelan saat melihat perhatian semua orang tertuju pada Yu Sangrong. Sekali lagi, pusat perhatian telah dicuri oleh kakak junior kedua, lupakan saja. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan pusat perhatian yang dicuri. Yu Zhenghai berkata dengan suara yang dalam, mereka yang tidak ingin mati, minggir. Petik 2, petik 2. Semua orang tidak bergerak meskipun mereka takut. Seseorang berkata, Nona Zhao Yue adalah komandan Aula Zuyong. Menurut aturan, dia harus tinggal dan berkontribusi di aula. Jika dia pergi begitu saja, penghancuran inti atas akan sia-sia. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia. Berdasarkan temperamen Yu Zhenghai, biasanya, dia sudah berurusan dengan kelompok orang ini. Namun, ketika dia mengingat kata-kata saudara muda ketujuh, dia berkata, saya adalah murid pertama dari Paviliun Langit Jahat, Yu Zhenghai. Jika ada masalah, saya akan menanggungnya. Petik 2. Bagaimana kamu akan menanggungnya? Jika Great Void jatuh, itu akan menghancurkan banyak nyawa. Yu Zhenghai mengalihkan pandangannya ke kerumunan saat dia berkata, saya yakin Anda semua pernah mendengar desas-desus. Jatuhnya Great Void tidak bisa dihindari. Ini berarti, penghancuran inti atas juga tidak bisa dihindari. Jika Anda ingin hidup, lebih baik Anda menyingkir. Paviliun Langit Jahat mungkin memiliki jalan keluar untuk kalian semua. Jika tidak, Yu Zhenghai tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia hanya mengejek saat niat membunuh meledak. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Kamu tidak punya pilihan selain percaya padaku. Ini adalah peringatan terakhir, kata Yu Zhenghai saat Jasper Sabre mulai berdetak. Orang yang menyerang Zhao Yue berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa mendominasinya kamu bertindak, kamu tetaplah seorang Great Dao Sein. Aku, makhluk tertinggi, tidak akan membiarkanmu bertindak begitu arogan. Berdengung, sebuah avatar melayang ke langit. Setelah melewati 5 ujian kelahiran dan menjadi Sein Dao, seorang avatar akan memiliki tinggi lebih dari 300 kaki. Dari bagan kelahiran ke-31 hingga ke-33, masing-masing akan meningkatkan tinggi avatar sekitar 100 kaki. Setelah mengaktifkan bagan kelahiran ke-34 dan menjadi Sein Dao Agung, avatar akan meningkat sekitar 500 kaki dengan setiap bagan kelahiran. Setelah mengaktifkan bagan kelahiran ke-36, tidak perlu melewati uji coba kelahiran karena uji coba kelahiran berfungsi untuk mengaktifkan bagan kelahiran berikutnya. Oleh karena itu, hanya ada 5 ujian kelahiran. Setelah menjadi makhluk tertinggi yang lebih rendah, avatar seseorang akan memiliki tinggi sekitar 3.000 kaki. Sebuah piringan ringan akan menambah ketinggiannya lagi 1.000 kaki lagi. Ketinggian pasti dari avatar pihak lain tidak diketahui, tapi setidaknya setinggi 4.000 kaki. Ini berarti bahwa pihak lain memiliki setidaknya satu dis cahaya. Semua orang kagum ketika mereka melihat avatar makhluk tertinggi. Sementara Yu Zhenghai dan Yu Sangrong berpikir tentang bagaimana merespons, sebuah suara agung terdengar dari jauh. Zhuang Mo, Kaisar Yu ingin kamu kembali. Zhuang Mo, Kaisar Yu. Semua orang memandang Zhuang Mo. Tatapan Zhuang Mo seperti elang saat dia melihat ke arah suara itu. Dia melihat sosok terbang di atas dengan senyum di wajahnya.
Ekspresinya cukup tidak sedap dipandang saat dia berkata, Jie Jinan. Orang lain adalah Jie Jinan dari Great Abyss Land. Jie Jinan mengejek saat dia berkata, tanah jurang besar sangat membutuhkan tenaga kerja. Siapa bilang kamu bisa pergi? Jadi dia dari Great Abyss Land. Mengapa seseorang dari Great Abyss Land lari ke Great Void bukannya tinggal di tempatnya sendiri? Realisasi muncul pada semua orang. Memang, jika ada makhluk tertinggi di Zuyong Hall, bagaimana dia bisa tetap tidak dikenal begitu lama? Ternyata, dia adalah seorang mata-mata. Merasakan tatapan skeptis dan curiga semua orang, Zhuang Mo berkata dengan suara rendah, Jie Jinan. Anda hanya seorang suci Dao. Beraninya kau berbicara begitu arogan di depanku. Jie Jinan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, memang, aku seperti harimau yang jatuh yang bahkan anjing pun bisa menggertaknya. Aku masih ingat saat kamu berlutut di depanku dan mengakui aku sebagai tuanmu. Beraninya kamu. Segel energi terbang keluar. Jie Jinan membalik di udara, menghindari segel energi. Zhuang Mo berkata, kamu bukan lagi makhluk tertinggi sejak saat itu. Ini adalah harga yang Anda bayar sebagai pengikut yang tidak suci. Para pembudidaya dari Zuyong Hall ada di sini, namun Anda masih berani muncul. Kamu punya nyali. Semua orang langsung menatap Jie Jinan. Bukankah dia dari Great Abyss Land? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi pengikut yang tidak suci? Jie Jinan mendengus dan berkata, bahkan Kaisar Yu tidak berani memperlakukanku seperti ini. Beraninya makhluk tertinggi sepertimu menjadi begitu sombong. Petik 2. Zhuang Mo marah dengan beberapa kata ini. Avatarnya segera mengirim beberapa segel energi ke arah Jie Jinan. Ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dari jauh dan mendarat di avatar Zhuang Mo. Ekspresi Zhuang Mo berubah drastis. Dia memuntahkan seteguk darah dan melihat ke sumber sinar dengan ketakutan. Semua orang juga ketakutan dan tidak berani bergerak. Sesosok muncul di langit dan berkata dengan suara yang dalam, mereka yang tidak mematuhi kuil suci akan dihukum berat. Zhuang Mo buru-buru menyingkirkan avatarnya. Dia menahan rasa sakit dan berkata sambil membungkuk, Tuan Wen. Dengan ini, semua orang menyadari orang yang menyerang tidak lain adalah Wen Ruking, salah satu dari 4 tertinggi kuil suci. Wen Ruking memandang Zhuang Mo dan berkata, kembalilah ke Great Abyss Land, dan urus urusanmu sendiri. Ya, kata Zhuang Mo. Setelah memuntahkan seteguk darah lagi, dia terbang dengan ekornya terselip di antara kedua kakinya. Wen Ruking memandang Zhao Yue dan berkata, selamat, Nona Zhao Yue, karena berhasil memahami Dao besar. Terima kasih, kata Zhao Yue. Wen Ruking tidak tinggal lebih lama dan menghilang hanya dalam sekejap mata. Dengan ini, para pembudidaya dari Zuyong Hall tidak lagi berani menghentikan Zhao Yue pergi. Mereka dengan cepat melangkah ke samping. Ayo pergi. Kemudian, Yu Zhenghai dan yang lainnya terbang dan menghilang ke cakrawala. Malam hari. Sama seperti tanah tidak dikenal yang luas, suara-suara dapat terdengar sesekali di paviliun langit jahat. Energi melonjak, mengaduk angin dan awan, di paviliun timur. Ini berlangsung selama 5 hari. Itu hanya berhenti di pagi hari pada hari kelima. Lu Zhou membuka matanya ketika dia mendengar suara resonansi energi. Dia melihat dis cahaya kedua dari avatar emas segera setelah dia membuka matanya. Dis ringan. Lu Zhou terkejut. Biasanya, semakin jauh berkembang, semakin sulit. Namun, dia membentuk cakram cahaya keduanya begitu cepat. Dia mempelajari dis cahaya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, energi dari 4 inti kekuatan benar-benar misterius. Di mana yang tidak suci memperoleh atau menemukan 4 inti kekuatan. 4 inti kekuatan tidak hanya membantunya untuk mengaktifkan 4 grafik kelahiran terakhirnya, tetapi mereka juga sangat membantunya dalam membentuk cakram cahayanya. Berdasarkan energi yang tersisa di inti daya, jika dia menyerap semuanya, dia bisa membentuk setidaknya 6 cakram cahaya. Lu Zhou sudah sangat puas dengan avatar emasnya. Sekarang, yang paling penting adalah membiarkan avatar birunya tumbuh lebih kuat. Dia berbalik untuk melihat avatarnya. Seperti yang diharapkan, itu tidak menumbuhkan daun ke-15. Siapa yang tahu jika waktunya terlalu singkat atau jika avatar biru hanya bisa menumbuhkan 14 daun paling banyak. Bagaimanapun, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Karena aku tidak bisa menumbuhkan daun, aku mungkin juga mengaktifkan bagan kelahiranku,
Gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri saat dia mengeluarkan mutiara jiwa Divine Frost Dragon kuno dari Vast Skybark. Aku berharap mutiara jiwa Divine dari makhluk purba tidak akan mengecewakanku. Saat ini, avatar biru memiliki 27 grafik kelahiran. Saya ingin tahu berapa banyak bagan kelahiran yang dapat diaktifkan oleh mutiara jiwa surgawi ini. Dipenuhi dengan antisipasi, Lu Zhou menempatkan mutiara jiwa surgawi di kursi teratainya. Klik, suara renyah terdengar. Mungkin, Lu Zhou terlalu sering mengaktifkan bagan kelahirannya. Kali ini, dia merasa seolah-olah palu raksasa telah menghancurkan lautan kidantiannya. Rasa sakit yang hebat menyerangnya segera. Lu Zhou mengerutkan kening, menahan rasa sakit yang menyiksa. Dia dengan cepat mengaktifkan keramik berlapis ungu sebelum gelombang energi dingin menyapu tubuhnya, sangat mengurangi rasa sakit. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan pilar ketidakkekalan melesat keluar. Dengan pukulan tangannya, dia mendorongnya ke tanah. Ledakan, kekuatan Dao Surgawi. Lu Zhou memfokuskan pikirannya dan menyesuaikan kecepatan pilar ketidakkekalan, meningkatkannya sebanyak 10.000 kali. Berdengung, Lu Zhou melihat umurnya menurun dengan cepat. Bukan hanya pilar ketidakkekalan yang menyerap hidupnya, tetapi avatar biru yang sedang mengaktifkan grafik kelahiran juga menyerap hidupnya. Untungnya, cakram cahaya keduanya memberinya 300.000 tahun kehidupan lagi. Dengan 2 cakram cahaya, ia memiliki 600.000 tahun kehidupan di atas umurnya yang ada. Selain itu, dia juga memiliki kartu pembalikan. Semua ini sudah lebih dari cukup. Kalau tidak, dia akan lama kehilangan nyawanya berdasarkan kecepatan konsumsi. Avatar biru itu berputar sangat cepat sehingga tidak mungkin lagi untuk melihatnya dengan jelas. Akhirnya, Lu Zhou memejamkan matanya, puas, dan terus memahami dan merenungkan tulisan surgawi. Memahami dan merenungkan tulisan surgawi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Lu Zhou. Setiap hari tanpa gagal, bahkan ketika dia pergi keluar dia akan memahami dan merenungkan tulisan surgawi setidaknya sekali. Itu sudah menjadi bagian dari nalurinya. Tulisan surgawi memperkuat kekuatan Dao surgawi sementara avatar biru memberinya kekuatan Dao surgawi. Sekarang, 3/4 dari Divine Power Lu Zhou telah diubah menjadi Divine Power Dao. Waktu terus berlalu. Rasanya seperti matahari baru saja terbit di timur padahal sudah terbenam di barat. Lu Zhou merasa seperti sedang bermimpi. Dia memimpikannya lautan tak berujung. Dia terbang kemana-mana, mencari sesuatu. Dia terbang untuk waktu yang sangat, sangat lama, tetapi dia tidak melihat pulau atau binatang laut apapun. Laut dalam mimpinya tenang, tanpa riak. Dia tidak tahu berapa lama dia terbang atau apa yang dia cari. Tiba-tiba, dia ditarik ke pusaran air yang kuat di laut. Dengan itu, dia tiba-tiba terbangun dari mimpi yang tidak bisa dipahami itu. Begitu dia membuka matanya, ding, Anda telah memahami tulisan surgawi 1000 kali. Anda telah mendapatkan kartu kemajuan. Petik 2. Itu adalah pemberitahuan sistem yang telah lama ditunggu-tunggu. Lu Zhou menjadi tenang dan melihat avatar biru di depannya. Dengan peningkatan 10.000 kali, avatar biru masih berputar, aktivasi masih belum selesai. Namun, dia bisa merasakan bahwa energi dari mutiara jiwa surgawi hampir sepenuhnya diserap. Lu Zhou melambaikan tangannya, mengeluarkan kartu kemajuan yang baru diperoleh. Sebelumnya, dia dengan hati-hati mempelajari kekuatan tulisan surgawi yang telah dia kuasai. Sebelumnya, dia telah memilih untuk meningkatkan kekuatan teleportasi menjadi kekuatan besar teleportasi. Dia bertanya-tanya kekuatan mana yang harus dia pilih untuk ditingkatkan selanjutnya. Kekuatan penyembuhan. Setelah memperbaikinya, apakah saya dapat menghidupkan kembali orang mati? Namun, saya sudah menguasai teknik kebangkitan jadi tidak ada artinya meningkatkan kekuatan penyembuhan. Aku harus menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanku. Satu-satunya kekuatan ofensif dari Heavenly Writing adalah kekuatan berbicara. Lukisan The Unholy One, kekuatannya yang meningkat, dan peningkatan kekuatan bicara juga akan menambah hukum kehancurannya. Setelah beberapa saat, Lu Zhou memutuskan untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Memperbaiki. Ding. Kekuatan berbicara telah berhasil ditingkatkan. Segera setelah itu, klik, suara renyah terdengar di udara, dan avatar biru itu berhenti berputar. Setelah itu, 6 zona bagan kelahiran baru mulai bersinar secara berurutan. Jantung Lu Zhou berdetak kencang, dan dia secara naluriah melihat umurnya di antar muka sistem.
Dia hanya memiliki 960.000 tahun kehidupan yang tersisa. Dia telah kehilangan sekitar 600.000 tahun kehidupan. Satu bagan kelahiran menghabiskan biaya 100.000 tahun. Harga ini, sedikit terlalu tinggi. Bab 1748, Bencana Besar Istana Suanyi. Untungnya, Lu Zhou masih memiliki banyak kartu pembalikan. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan berani mengupgrade avatar birunya dengan mudah. Avatar birunya sekarang memiliki 33 bagan kelahiran. Dengan ini, kekuatannya telah meningkat dengan pesat lagi. Teratai biru sekarang memancarkan kekuatan Dao Surgawi juga. Kekuatan Dao Surgawi berarti memahami hukum, dan hukum berarti kekuatan. Energi di lautan kidantiannya seluas lautan sekarang, jauh melebihi apa yang ada di masa lalu. Meskipun avatar birunya hanya memiliki 33 bagan kelahiran, dengan kekuatan Dao Surgawi, itu jauh melampaui avatar emas. Aku masih 3 bagan kelahiran lagi untuk mengubahnya menjadi avatar makhluk tertinggi. Siapa yang harus aku cari untuk mutiara jiwa surgawi atau hati kehidupan yang tersisa? Semakin jauh dia pergi, semakin tinggi kualitas mutiara jiwa surgawi dan hati kehidupan yang dia butuhkan. Lu Zhou secara alami tidak akan dengan mudah menerima 3 bagan kelahiran terakhirnya. Paling tidak, itu harus menjadi mutiara jiwa surgawi dari pembunuh Saint kuno Great Void. Dunia ini luas. Di mana binatang buas itu bersembunyi? Bagaimana saya akan menemukan mereka? Memikirkan hal ini, Lu Zhou sedikit mengernyit sebelum dia mengirim transmisi suara. Si Wuya. Tidak lama kemudian, Si Wuya tiba di paviliun timur. Tuan, apakah Anda mencari saya? Pintu paviliun timur tertiup terbuka oleh embusan angin. Lu Zhou melintas dan muncul di pintu masuk paviliun timur hanya dalam sekejap mata. Dia berdiri dengan tangan di punggungnya dan berkata, "Saya tiba-tiba memikirkan masalah, dan saya sangat khawatir. Saya bersedia membantu Anda memecahkan masalah Anda, Tuan," kata Si Wuya. Ada 2 masalah. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa para pembudidaya Great Void akan menyerang 9 domain Lotus sebelum langit runtuh. Memang benar, tetapi Anda telah mengabaikan satu hal, binatang buas. Ada sejumlah besar binatang buas di tanah tidak dikenal dan kekosongan besar. Di antara mereka, ada banyak binatang buas yang sangat cerdas. Mereka tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Perjanjian keseimbangan antara manusia dan binatang buas tidak lagi berlaku. Masalah ini merupakan ancaman besar bagi manusia. Mata Si Wuya berkedip. Dia membungkuk dan berkata, "Untungnya, guru mengingatkan saya. Aku terus merasa seperti aku melewatkan sesuatu beberapa hari yang lalu." Betul sekali. Ada juga binatang buas yang ganas. Petik 2. Apakah kamu punya solusi juga? Lu Zhou bertanya. Binatang buas di tanah tidak dikenal sudah mulai membunuh manusia secara sembarangan. Guru, Anda harus segera mengingat tunggangan Anda. Adapun solusinya, Si Wuya berkata saat pikirannya berputar cepat, binatang buas di darat akan menjadi masalah utama kita. Kita harus membiarkan para pembudidaya dari Great Void pindah ke 9 domain sesegera mungkin. Dengan itu manusia bisa membentuk garis pertahanan. Si Wuya berhenti sejenak sebelum dia berkata, manusia saja tidak cukup untuk menghadapi binatang buas. Kita harus menemukan tempat untuk binatang buas untuk hidup, menjauhkan mereka dari kota. Akan lebih baik jika kita dapat membangun kembali perjanjian keseimbangan dengan mereka. Petik 2. Membuat kembali perjanjian. Siapa yang bisa mewakili binatang buas? Lu Zhou bertanya. Si Wuya berkata, menurut catatan kuno tentang binatang buas, naga dan beberapa binatang suci dari waktu penciptaan adalah penguasa binatang buas. Jika mereka masih hidup, mungkin, kita bisa berbicara dengan mereka. Waktu penciptaan. Betul sekali. Binatang buas yang ada sejak awal waktu ketika dunia diciptakan, kata Si Wuya. Binatang buas itu menghilang 100.000 tahun yang lalu. Bagaimana kita akan menemukan mereka? Lu Zhou bertanya. Tujuan dari 4 dewa surga adalah untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Bahkan, mereka juga dapat dianggap sebagai salah satu binatang buas paling awal dan tertua. Mereka harus melakukannya. Selain itu, saya juga tahu tentang penguasa binatang buas. Tuan, mungkin, Anda bisa bernegosiasi dengannya, kata Si Wuya. Di mana? Silakan terus membaca di novel ringan, Channel M. Pilar Kehancuran Tanah Jurang Besar, kata Si Wuya,
makhluk di atas pilar kehancuran itu adalah salah satu leluhur naga, naga hujan. Lu Zhou sedikit terkejut. Benda besar itu adalah naga hujan. Saya telah menyelidiki dan melacak pergerakannya di Great Abyss Land selama bertahun-tahun. Itu memang naga hujan, kata si Wuya, sepertinya ada kesepakatan dengan Kaisar Yu jadi dia tidak pergi. Saya merasakannya ketika saya berada di Cloud Domain. Itu tidak terlalu kuat, kata Lu Zhou. Rain Dragon sangat licik. Itu sengaja menyembunyikan kekuatannya, kata si Wuya. Jadi begitulah. Si Wuya memandang Lu Zhou dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda seharusnya tahu ini lebih baik daripada saya. Lagi pula, urat naga surgawi dari jubahmu berasal darinya. Lu Zhou, apakah ada kebetulan seperti itu? Mengapa saya tidak memiliki ingatan tentang ini dari yang tidak suci? Ketika naga hujan melihatmu, sudah terlambat untuk melarikan diri. Bagaimana itu bisa mengungkapkan bentuk aslinya? Si Wuya berkata sambil tersenyum, Kaisar Yu dan naga hujan sama-sama ingin melindungi tanah jurang besar. Setelah pilar penghancuran Great Abyss Land runtuh, konflik pasti akan muncul di antara mereka. Pada saat itu, akan ada pertempuran sengit. Lu Zhou berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, aku akan melakukan perjalanan ke Great Abyss Land ketika aku punya waktu. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap binatang laut. Guru, kita semua pernah melihat Kun. Itu seharusnya bisa mengendalikan binatang laut dan mencegah mereka datang ke darat, kata si Wuya. Lu Zhou menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan dunia. Saya tidak berharap saya harus melakukan hal-hal ini sendiri. Mungkin, Ming Xin mungkin pergi ke sana juga. Untuk amannya, Tuan, Anda harus pergi juga. Petik 2. Baik, Lu Zhou mengangguk. Dia merasa bahwa si Wuya ada benarnya. Langit runtuh, dan semua orang akan terpengaruh apapun yang terjadi. Tuan, apa masalah kedua? Si Wuya bertanya. Lu Zhou menjawab, sudah terpecahkan. Antara Rain Dragon dan Kun, setidaknya aku harus bisa meminjam satu mutiara jiwa dewa, kan? Lu Zhou awalnya berencana untuk berkonsultasi dengan si Wuya tentang hal ini, tetapi sekarang, tidak ada lagi kebutuhan. Tidak ada target yang lebih cocok daripada dua binatang buas itu. Lu Zhou bertanya, di mana Bai Zhaoju? Dia telah kembali ke kerajaan yang hilang pagi-pagi sekali. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal padamu, tetapi fluktuasi energi di paviliun timur jadi kami tidak ingin mengganggumu, jawab si Wuya. Lu Zhou mengangguk sebelum dia bertanya, apa kemajuan orang lain memahami dao besar di inti atas pilar kehancuran? Tuan, kakak sulung dan kakak kedua akan memahami dao besar. 8 junior brother masih berada di reruntuhan kuno dan belum kembali. Hanya kakak senior ketiga dan keempat yang belum ditemukan, tidak ada pembaruan dari mereka, jawab si Wuya. Begitu si Wuya selesai berbicara, Lu Zhou merasakan gerakan dari jimat. Dia menjentikkan lengan bajunya, menyalakan jimat. Sebuah proyeksi dari 4 tetua dari Evil Sky Pavilion yang berdiri berdampingan muncul di udara. Mereka semua memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Salam, Tuan Pavilion. Apa masalahnya? Istana Suanyi telah dikepung oleh sejumlah besar pembudidaya. Kaisar Suanyi telah memimpin sekelompok pengawal kegelapan untuk menghadapi mereka. Para pembudidaya itu terlalu tidak masuk akal. Mereka telah mengepung inti atas istana Suanyi, tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat, kata Hua Wudao. Kuil suci tidak melakukan apa-apa. Lu Zhou bingung. Kaisar Suanyi telah melaporkan masalah ini, tetapi tidak ada tanggapan. Ini sangat aneh, kata Hua Wudao, juga bingung. Lu Zhou mengangguk sedikit dan menghela nafas. Ming Xin? Ming Xin, kamu benar-benar tahu bagaimana membuat masalah untukku. Setelah memikirkannya sejenak, dia memanggil, ketujuh tua. Pesanan Anda, Tuan, kemasi dan ikuti aku ke Istana Suanyi. Dipahami, si Wuya sangat gembira dengan kata-kata Lu Zhou. Dia tidak pernah begitu energis sebelumnya. Sejak dia mewarisi warisan Dewa Api, kultivasinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia dengan cepat kembali ke paviliun selatan dan mengatur agar orang-orang mengawasi Putri Yongning dan muridnya, Li Yunzheng, sebelum dia meninggalkan paviliun langit jahat bersama Lu Zhou. Selama perjalanan, Lu Zhou memikirkan Su Honggong. Karena inti atas aula Xie telah dikepung, inti atas aula lain juga tidak akan mudah. Jika Lan Xie tiba tepat waktu, mungkin, dia akan bisa menangkis yang lain.
Lu Zhou melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan tulisan surgawi. Lu Zhou melihat Zhu Honggong berbaring di kursi yang luas, tampak sangat menikmati dirinya sendiri. Matanya setengah terbuka saat dia dengan senang hati memakan buah. Jian Bing, salah satu dari 4 dewa surga dan master sekte dari jemaat nihilis, sebenarnya sedang memijat bahu dan punggung Zhu Honggong. Dia bertanya sambil tersenyum, "Saudaraku, kapan kamu bisa membawaku untuk melihat yang tidak suci?" "Apa terburu-buru? Ini baru beberapa hari. Tempatmu cukup bagus. Saya berencana untuk tinggal selama beberapa hari lagi." "Ah, mengapa? Apakah Anda memiliki keberatan?" Petik 2. Tentu saja tidak, saudaraku. Bahkan jika Anda ingin tinggal di sini selama sisa hidup Anda, saya tidak akan keberatan, jawab Jian Bing. Zhu Honggong berkata, "Jika kamu ingin bertemu dengan tuanku, kamu harus tulus. Tuanku sibuk setiap hari. Dia bukan seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau." Kau benar, kata Jian Bing sambil mengangguk. Juga, Zhu Honggong meludahkan biji buah di mulutnya sebelum dia berkata, "Jangan khawatir tentang langit yang jatuh atau tidak. Jika ya, tuanku sendiri yang bisa mengatasinya. Bersantai dan tinggal di sini. Di luar sangat kacau. Mengapa repot-repot pergi?" Petik 2. Kakak Zhu, kamu benar. Saya memang agak terlalu cemas, kata Jian Bing. Zhu Honggong menegakkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum, "Ketika saya berada di wilayah Lotus Kuning, saya dipuja sebagai dewa suci oleh banyak orang. Tempat ini masih kalah dengan domain Lotus Kuning dalam hal perawatan." Jian Bing berkata dengan canggung, "Tentu saja." Kemudian, dia bertanya, "Saudara Zhu, apakah Anda benar-benar tidak akan peduli dengan pilar kehancuran?" "Tentu saja tidak," kata Zhu Honggong. Dia bersandar, merasa sangat nyaman dan puas. Tiba-tiba, suara keras yang membawa sedikit celaan terdengar di telinga Zhu Honggong. "8 tua. Ah!" Zhu Honggong langsung melompat seperti pegas. Setelah melihat perilaku aneh Zhu Honggong, Jian Bing bertanya, "Saudara Zhu, ada apa? Apakah kamu mendengar sesuatu?" "Tidak," kata Jian Bing sambil tersenyum, "aku memiliki pendengaran yang sangat baik." "Saudara Zhu, Anda pasti salah dengar." Petik 2. Kamu benar. Saya pikir itu adalah seorang yang berpura-pura menjadi tuan saya, kata Zhu Honggong sebelum dia bersandar lagi dan tersenyum puas. Kemudian, suara itu kembali terdengar di telinga Zhu Honggong. "Bast Asteris Earth, kamu berani mengabaikanku." Zhu Honggong membuka matanya karena terkejut saat dia jatuh dari kursi. Dia melihat keluar aula dan memanggil, Master." Suara itu sepertinya datang dari langit yang jauh. Itu juga sepertinya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sebelum mencapainya. The Great Void sedang dalam kekacauan, dan pilar-pilarnya akan runtuh. "Mengapa kamu tidak kembali ke Aula Xie untuk memahami Dao besar?" Zhu Honggong, yang terlalu akrab dengan suara tuannya, dengan cepat berlutut dan berkata, "Iya, Tuan." Kali ini, tidak ada tanggapan. Zhu Honggong menyeka keringat di wajahnya dan melihat sekeliling dengan panik. Jian Bing tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya, "Saudara Zhu, ada apa?" Zhu Honggong merasa sangat malu, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia hanya berkata, tidak apa-apa. Aku tiba-tiba teringat kata-kata tuanku, dan aku terlalu tersentuh dan secara naluriah berlutut karena kagum pada tuanku. Saya pikir saya harus kembali ke Great Void." Jian Bing merasa merinding saat mendengar kata-kata sanjungan Zhu Honggong. Dia mengacungkan jempol pada Zhu Honggong dan berkata, "Saudara Zhu, Anda luar biasa. Selama ini, saya pikir tidak ada yang lebih percaya pada yang tidak suci daripada saya. Sampai hari ini, saya menyadari selalu ada seseorang yang lebih baik di dunia. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar harus mengakui kekalahan." Petik 2, Jian Bing menangkupkan tinjunya dan berkata, "Mulai sekarang, Saudara Zhu, Anda adalah kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya sebagai Asteris." Zhu Honggong menggaruk kepalanya saat dia bertanya-tanya dalam hati, apakah itu ilusi? "Ini bukan pertama kali terjadi. Itu terjadi ketika saya berada di domain Lotus Kuning juga. Saat itu, rasanya seperti halusinasi pendengaran. Namun, hari ini, sangat jelas seolah-olah Master ada di sini menegurku." Setelah memikirkannya, Zhu Honggong berkata, "Saya harus kembali ke Great Void. Apa Anda mau ikut dengan saya?" "Betulkah?"
Jian Bing langsung bersemangat. Bagaimana menurutmu? Bukankah kamu memanggilku kakak penatua? Petik 2. Jian Bing menepuk dadanya dan berkata, iya. Anda adalah kakak laki-laki saya selamanya. Kemana kakak pergi, aku akan mengikuti. Lalu, apa yang kamu tunggu? Ayo pergi sekarang. Zhu Honggong berkata, mendorong sepiring buah-buahan. Dia bangkit, dan seluruh orangnya tampak berubah, tampak mengesankan. Jian Bing, kenapa kamu terburu-buru? Selain itu, bagaimana Anda berubah begitu cepat? Saya benar-benar harus mengakui kekalahan.